Hari ini kita mendengar satu bacaan Injil yang sangat indah. Satu bacaan Injil tentang bagaimana Yesus menyembuhkan seorang pengemis buta. Seseorang yang sepanjang hidupnya tidak pernah melihat apapun. Tetapi yang menarik dalam bacaan Injil hari ini itu bukan hanya mujizat yang terjadi kemudian yang kita dengar. Bagaimana ada mujizat akan penglihatan orang buta ini, pemulihan akan penglihatannya. Yang menarik justru adalah pertanyaan yang muncul terlebih dahulu sebelum mujizatnya terjadi. Maka ketika Yesus dan para muridnya sedang berjalan, dan ketika melihat orang buta ini, pengemis buta ini, para murid langsung bertanya kepada Yesus demikian, "Rabi, siapakah yang berdosa? Orang ini atau orang tuanya sehingga dia harus dilahirkan dalam keadaan buta?" Anda lihat pertanyaan ini sebenarnya mengungkapkan sesuatu yang sangat penting tentang bagaimana cara berpikir orang-orang Yahudi kuno dalam memahami penderitaan. Orang Yahudi itu sangat percaya dengan apa yang mereka sebut doktrin retribusi. Saya ulang. Orang Yahudi itu percaya dengan yang dinamakan doktrin retribusi atau doktrin pembalasan. Apa itu, Romo? Menurut kepercayaan ini, jika seseorang itu baik, jika seseorang itu taat, jika dia setia, jika dia berkenan dan benar di hadapan Allah, maka Tuhan akan menunjukkan perkenanannya pada orang ini. Dan maka orang ini akan menerima banyak berkat duniawi. Kesehatan, kesuksesan, panjang umur, keberhasilan. Dan sebaliknya, kalau Anda melihat ada orang yang menderita, sakit misalkan, atau ada orang yang tertimpa sebuah musibah, atau orang yang lahir miskin, maka pasti mereka sudah secara otomatis berkata, ini pasti orang berdosa, makanya dia menderita. Maka itulah cara pandang mereka tentang penderitaan. Maka penderitaan itu selalu ditafsirkan sebagai hukuman dari Allah. Tapi sayangnya kita harus jujur bahwa banyak orang Kristen modern, termasuk kita yang ada di sini, masih berpikir dengan cara yang sama. Bahwa ketika tragedi datang, ketika penyakit menyerang, misalkan ketika hidupmu tiba-tiba terasa berat, ketika engkau harus kehilangan orang-orang yang Anda kasihi, seringkali kita bertanya dan banyak orang berkata, Tuhan, apa salahku? Kenapa kok saya harus mengalami penderitaan yang demikian? Kenapa hal ini harus terjadi kepada saya? Toh saya sudah berdoa, saya rajin ke gereja, saya setia melayani, saya taat pada hukum Tuhan, saya melakukan apa yang Tuhan mau. Tetapi kenapa Tuhan biarkan salib dan tragedi ini menimpa kehidupan saya? Dan alih-alih mencari makna di dalam penderitaan, seringkali kita malah mencari siapa yang harus disalahkan. Kadang kita menyalahkan diri sendiri, kadang kita menyalahkan orang lain. Tapi juga tidak jarang, walaupun mungkin tidak terlalu keras, kita juga menyalahkan Tuhan. Bapak Ibu, saya selalu katakan bahwa di dalam hidup ini itu tidak semua masalah itu sama. Tidak semua masalah itu sama. Dan saya menemukan setidaknya ada dua jenis masalah. Tolong bersabar. Jadi masalah yang pertama adalah masalah yang terjadi karena perbuatan manusia. Jadi penderitaan yang terjadi karena kesalahan kita sendiri. Penderitaan yang terjadi karena kita ciptakan sendiri. Dan ini adalah konsekuensi dari perbuatan dan pilihan-pilihan kita yang keliru, pilihan-pilihan kita yang egois, pilihan-pilihan kita yang mungkin tidak bijaksana, karena kita dipengaruhi oleh keserakahan, oleh dosa, oleh keinginan nafsu pribadi. Saya kasih contoh. Kalau Anda tidak lulus ujian sekolah karena engkau malas belajar, itu adalah masalah yang kau ciptakan sendiri. Kalau engkau, keluargamu harus hancur karena engkau tidak setia di dalam kehidupan keluargamu, itu adalah juga kesalahan dan penderitaan yang kau tanggung karena engkau buat sendiri.
Tetapi ada jenis masalah yang kedua atau penderitaan yang kedua yang terkadang tidak mudah untuk dipahami, yaitu penderitaan yang terjadi atas seizin Tuhan. Ketika salib dan penderitaan hadir di dalam hidupmu dan engkau tidak paham kenapa penderitaan itu harus ada in the first place. Mungkin Anda pernah didiagnosa kanker, padahal Anda sudah berusaha untuk hidup dengan baik, dengan sehat. Mungkin engkau pernah merasakan bagaimana dikhianati oleh orang yang Anda sudah habis-habisan berusaha untuk kasihi dan cintai dengan tulus hati. Penderitaan-penderitaan yang tidak bisa kita mengerti. Mungkin Anda kehilangan pekerjaan ketika Anda memilih untuk bersikap jujur, bersikap baik di dalam pekerjaanmu selama sekian lama. Dan di dalam situasi seperti ini, seringkali kecenderungan hati manusia adalah selalu bertanya, Tuhan, kenapa saya harus menderita? Dan seringkali kita mencari orang untuk bisa kita salahkan, persis seperti yang dilakukan oleh para murid. Siapa yang salah? Tetapi hari ini Yesus memberikan kepada kita satu jawaban yang sebenarnya mematahkan atau menghancurkan cara berpikir tersebut. Yesus berkata demikian, bukan dia dan bukan juga orang tuanya yang berbuat dosa, tetapi hal itu terjadi. Orang ini boleh mengalami kebutaan. Hal itu terjadi supaya pekerjaan-pekerjaan Allah, supaya kemuliaan Tuhan bisa dinyatakan di dalam hidupnya. Dengan kata lain, Tuhan ingin mengajarkan dan mengatakan kepada kita bahwa penderitaan itu tidak selalu merupakan hukuman. Bahwa luka yang kita alami di dalam hidup itu tidak selalu indikasi bahwa Tuhan tidak mengasihimu. Bukan. Ketika engkau mengalami penderitaan dan luka, itu bukan selalu indikasi bahwa Tuhan tidak peduli pada hidupmu. Bukan. Karena ingatlah bahwa justru seringkali, luka dan kelemahan kita itu bisa menjadi tempat di mana kemuliaan Allah bisa dinyatakan melalui kehidupan kita. Saudara-saudariku yang terkasih, saya tidak mengenal Anda secara pribadi satu persatu. Dan saya tidak pernah tahu apa jenis pergumulan yang Anda bawa di dalam setiap sudut hatimu. Tetapi satu hal yang saya percaya bahwa setiap dari kita di sini, yang ada di tempat ini, di gereja ini, kita punya salib kita masing-masing. Ada luka, ada penderitaan, ada beban yang kita bawa masing-masing. Mungkin beberapa penderitaan sangat jelas terlihat. Beberapa penderitaan mungkin tersembunyi di mana orang lain tidak tahu selain Anda dan Tuhan. Dan seringkali di dalam saat-saat ini, justru di dalam penderitaan-penderitaan itulah kita melihat salib-salib yang tidak bisa kita pahami mengapa harus terjadi di dalam hidup kita. Ada saat-saat di dalam hidup mungkin engkau berdoa dan engkau menatap ke surga dan berkata, Tuhan, kenapa? Kenapa Tuhan biarkan ini terjadi di dalam hidupku? Dan di dalam kebingungan itu dan di dalam kesakitan itu, bahkan kita seringkali tergoda untuk menyalahkan Tuhan. Namun hari ini saudara-saudariku yang terkasih, bacaan Injil mengingatkan kita akan sesuatu yang sangat penting yang perlu kita selalu ingat. Apa itu? Bahwa Allah tetap baik bahkan di saat hidup kita terasa sulit. Bahwa dengan mata iman kita percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi, bahkan penderitaan dan luka, itu boleh terjadi untuk suatu maksud yang lebih agung dan lebih mulia. Sebuah keyakinan bahwa luka yang kita miliki, setiap pergumulan yang kita hadapi, setiap air mata yang kau teteskan, itu tidak akan pernah sia-sia jika diletakkan di dalam tangan Tuhan. Meskipun sekarang kita belum paham, meskipun engkau tidak mengerti dan engkau tidak mampu melihat, tetapi satu hal, bahwa salib Kristus yang ada di depan Anda dan saya hari ini, salib Kristus di sana telah menjadi saksi dan bukti bahwa Allahmu itu sanggup mengubah penderitaan menjadi sesuatu yang lebih bermakna. Ia mampu mengubah penderitaan menjadi jalan keselamatan. Ia mampu memakai apa yang kau pandang buruk, apa yang kau pandang pahit, untuk memurnikan hatimu, memperdalam imanmu dan membuat engkau menjadi lebih dekat dengan Tuhan.
Oleh sebab itu, maka dalam perayaan kurban misa hari ini, jika Anda datang ke gereja ini dengan membawa lukamu, membawa bebanmu, membawa salib-salibmu, membawa penderitaanmu yang mungkin engkau sendiri tidak mampu pahami dan tidak engkau mengerti, maka izinkan saya hari ini mengatakan, kuatkanlah hatimu dan semoga engkau juga dipenuhi oleh satu harapan. Harapan yang mampu menopang dan menghidupkan Anda bahwa di dalam kebijaksanaan Allah yang sempurna, di dalam penyelenggaraannya yang penuh dan total, bahwa di dalam kedaulatan Tuhan, Ia mampu membuat saat-saat yang paling gelap dalam hidupmu menjadi tempat di mana rahmat Tuhan boleh bersinar paling terang. Itu sebabnya semoga kita selalu diingatkan dengan apa yang dikatakan oleh Santo Paulus. Dia katakan kepada jemaat di Roma demikian. Kita tahu bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu. Dia berkata bahwa Allah bekerja dalam segala sesuatu, bahkan di dalam tragedi hidupmu, di dalam setiap penderitaanmu, di dalam luka-lukamu, di dalam beban hidupmu yang mungkin engkau tidak pahami dan engkau tidak mampu terima di dalam pikiranmu dan di dalam hatimu. Percayalah bahwa semua itu, di dalam semua itu, Tuhan mampu dan Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Amin.